kembali lagi di dalam acara Discipleship Journey. Menjadi sahabat perjalanan dalam Memuridkan. Ngapain nih guys? Pagi-pagi guys ngajak ke lapangan. Udah siang sih, tapi dari pagi udah diajak. Iya. Kenapa tuh Kak? Mau nostalgia Ke karena lapangan basket itu jadi memorable buatku. Kenapa Waktu tuh? ngedeketin kalian, kau sama teman-teman kelompok kecilmu. Karena kalian suka main basket. Iya. Dan waktu itu masih susah diajak kelompok kecil Karena bukan ibadah basket. siswa. Main basket bisa, latihan basket Bisa. rajin. Tapi waktu dibilang mau kelompok kecil, mau ibadah siswa, nggak bisa. Kadang malah iya, tahu-taunya malah nggak jadi. Tapi Iya. akhirnya waktu aku juga kasih tahu aku sebenarnya punya hobi main basket, dan aku kejar kalian bukan cuma di sekolah, sampai di lapangan basket. Sampai di lapangan main basket. Main basket bareng baru kelompok kecil, dan itu jadi hal yang bisa masuk aku sama kalian ke dalam hobi kalian. Gitu, Vi. Jadi kita mau ngomongin soal tentang anak kelompok kecil, Vi. Oke. Ngejar-ngejar anak kelompok kecil udah ngerasain kan? Udah. Dulu dikejar-kejar sampai di lapangan basket. Sekarang jadi yang ngejar. Ngejarnya kemana? Kalau kau ngelihat teman adik-adikmu sendiri nongkrong ya? Iya, Zamannya nongkrong. udah anak nongkrong, kafe gitu. Nah kebetulan juga aku nggak punya kakak yang kayak kakak sama aku gitu ya. Kami satu tim basket. Matetes tuh satu tim gitu ya. Kami punya hobi yang sama, kesukaan yang sama, jadwal yang sama. Sedangkan kalau adik-adik yang lain tuh ekskulnya beda-beda. Ada yang mungkin 1-2 orang tuh ikut ekstrakurikuler basket, tapi juga yang lain tuh ada yang enggak. Makanya tuh nggak bisa bareng-bareng gitu. Yang sangat memungkinkan adalah diajak nongkrong. Gitu. Gimana sih, Vi? Setelah kau jadi PKK, kau sendiri melihat AKK itu siapa sih buatmu? Domba ya Kak. AKK tuh orang-orang yang Tuhan percayakan untuk ya kalau kemarin bahasan kita ya orangnya berjalan bersama gitu. Bukan sekedar kadang-kadang mikir gitu ya, lu siapa sih? Adik gua bukan. Saudara bukan, temen bukan, bener-bener orang jauh, tapi gua harus berjuang untuk mengasihi mereka. Belajar apa ya? Tuhan mempertemukan di waktu yang nggak pernah terfikirkan, akan ketemu sama dia juga nggak terfikirkan. Ya udah, itulah orang-orang yang Tuhan percayakan gitu. Yang kepadanya ya gue harus berbagi hidup. Apa yang pernah gue nikmati bersama kakak waktu kakak ngejar-ngejar dulu, itulah yang juga gue bagiin ke orang-orang yang Tuhan kasih itu. Mereka juga harus dirawat, dijaga. Tapi dalam perjalanannya nggak mudah. Nggak mudah banget. Bisa memuridkan mereka. Kau punya kesulitan apa ketemu AKK dengan karakteristik yang Beda-beda. seperti itu, beda-beda? Ada yang tukang kabur-kaburan, maksudnya cuma ngikut gitu ya. Temennya ikut kelompok kecil, dia nggak pengen ketinggalan gitu ya, takut sendiri. Akhirnya dia ngikut. Ada juga orang-orang yang cuma kepo di awal, apaan sih ini, tapi udah masuk ternyata tidak seperti yang kuharapkan. Ada yang begitu. Dan nggak bertahan dia, keluar. Ada yang ternyata ekspektasinya beda, cuma dia tetap memilih untuk ya udahlah mah tetap ikut. Tapi ada juga yang akhirnya menyerah. Terus ada juga yang haus. Orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang dengan segala pertanyaan siswa tuh yang macem-macem gitu ya Kak, yang menarik, kadang-kadang sampai muter otak gitu. Tapi itu aku melihat dia sedang mau datang, dia sedang mau belajar, dia rindu sesuatu. Ada juga kakak yang alay-alay gitu ya, pengennya dianju-anju, pengennya dimanja-manja, dikejar, pengennya dikejar. diperhatikan, ya. Tapi sebenarnya dia juga orang yang rindu gitu ya untuk bertumbuh. Gitu sih Kak. Iya, kalau masalah yang sering kita hadapi itu memang ada adik-adik kelompok kecil yang mau, tapi ya itu nggak bersedia untuk belajar, didisiplinkan. Mungkin masalahnya juga nggak terbuka kali ya, Pi, hatinya.
Bisa juga. Mereka mungkin terjebak bahwa ini tuh sebuah aktivitas yang mereka lagi cari sesuatu yang lain selain daripada tujuan dari kelompok kecil itu sendiri, disiplin untuk belajar firman. Benar. Tapi mereka nggak sebenarnya butuh dan haus, rindu untuk belajar firman. Jadi ya mereka kecewa dengan ekspektasi mereka dan mundur tengah jalan. Makanya ada bahasanya tuh waktu kelompok kecil awal-awal ada seleksi alam, Kak. Iya benar. Bisa ada 5, taunya sisa 2. Bisa ada 10, sisanya berapa? Benar. Di kelompokmu sendiri dalam pengalaman memuridkan adik-adik, ada adik-adik yang mundur. Ada. Terseleksi ya? Terseleksi dalam arti di dalam proses pemuridan itu kan juga nggak bisa dipaksa ya. Ada orang-orang yang mau berjuang jadi murid, ayo maju meskipun harga yang dibayar harus berat gitu ya, mahal, tapi mau tetap maju. Ada juga orang-orang yang ternyata memilih ya sudah sampai sini aja. Iya, benar. Dan ini sih Kak, mungkin ada juga bukan aku yang akhirnya berjalan bersama dia. Mungkin ada orang lain di kesempatan yang lain. Waktu dia kuliah Kak, waktu dia mungkin di akhir-akhir semester akhir dia kuliah, dia bisa ketemu dengan orang-orang yang beda. Gitu sih. Iya. Pemuritan itu kan sebenarnya poin mendasarnya didisiplinkan. Benar. Murid, disciple. Dan itu artinya murid itu sedang belajar untuk disiplin. Nah, kalau permasalahan ada adik-adik kelompok kecil yang tidak bersedia, ya mereka sebenarnya juga nggak punya keterbukaan hati untuk diajar. Penting untuk seorang AKK itu teachable, Vi. Aku melihat kau dan teman-teman bahwa kalian itu teachable. Kalian membuka hati kalian untuk diajar sama Kak Maria. Kalian diarahkan bersedia. Kalian dikasih tahu jangan pacaran, kalian bersedia. Kalian dikasih tahu jangan menyontek, kalian bersedia. Dan kalau tidak punya hati yang mau tunduk, diajar pada otoritas firman, itu akan sulit. Benar. Sesungguhnya kan bukan PKK yang harus dia taati. Benar. Tapi yang dia taati adalah firman yang sedang diajarkan melalui PKK. Benar. Jadi ini penting. AKK-AKK yang kemudian mereka di tengah jalan mundur atau kelihatannya mau ikut tapi nggak mau tinggalin dosa, nggak mau taati firman, nggak mau ngerjain proyek ketaatan, pasti permasalahannya adalah dia sendiri tidak rindu untuk belajar sama seperti Kristus, hidupnya menyerupai Kristus gitu. Dan itu masalahnya di hati yang nggak mau belajar. Benar. Terbuka. Vi, kau ada contoh nggak? Ada pengalaman adik yang kau jumpai dalam perjalananmu itu punya hati teachable? Ada, pasti ada sih Kak. Kita bersuka cita ya kalau melihat ada adik-adik yang memberi diri, kayaknya dia mau taat, meskipun semangat belajar, meskipun perjalanannya terseok-seok. Ya sama lah kayak aku dulu gitu ya. Awalnya punya ekspektasi yang berbeda dengan kelompok kecil, tapi benar kata kakak tadi, bukan dengerin PKK-nya ngomong apa, tapi Roh Kudus sendiri yang menolong dia untuk bertumbuh, berbalik hidupnya, dan akhirnya kan ini ya jadi taat. Meskipun perjalanannya ya benar terseok-seok, susah, tapi bersukacita juga karena menemukan ada adik-adik yang haus, adik-adik yang mau belajar. Ya gitu ya, dengan kealayan-kealayan mereka bilangnya nggak mau taat, tapi ternyata juga taat juga. Mereka belajar gitu. untuk berjuang, mengasihi Tuhan. Benar. Selain itu ada lagi nggak sih Kak? Rendah hati, itu penting. Benar-benar, rendah hati. Kenapa tuh? Boleh Kakak berbagi soal kalau rendah hati? Kerendahan hati tidak ada dalam diri seorang AKK yang mau berproses jadi murid Kristus, itu jadi sulit. Dia pasti akan muncul pemberontakan. Dia tidak mau diajar, tidak mau didisiplinkan, tidak mau diarahkan. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pembimbingnya itu justru mengekang dia, mengatur dia. Dan pasti dia nggak akan nyaman bertahan untuk belajar. Dan sulit. Itu juga yang salah satu karakter Tuhan
nggak suka kan dalam hidup umatnya kesombongan itu. Benar. Dan sulit kalau ada orang yang mau ikut kelompok kecil tapi tidak bersedia untuk tunduk. Benar. Termasuk ini juga nggak sih Kak, rendah hati untuk mengakui dia tuh orang yang lemah, Benar. orang yang berdosa. Bahkan kan seringkali kita temui gitu ya, AKK-AKK yang nggak mau terbuka gitu, malu dengan dosanya. Padahal sebenarnya waktu dia terbuka, ya sebenarnya dia sedang siap untuk ditolong, dipulihkan. Benar. Keterbukaan menjadi penting dan itu tuh bisa muncul ketika ada kerendahan hati. Benar. Terbuka, rendah hati, bahwa dia juga sedang jadi orang yang berproses meskipun gagal, itu jadi diterima, jadi dihiburkan karena dalam proses kita sedang belajar. Kalau salah nggak apa-apa. Dan ini bukan untuk seseorang menjadi sempurna, tapi untuk orang bisa belajar menjadi lebih baik, hidup benar, dan belajar seperti Kristus teladan hidupnya gitu. Jadi ya kalau orang juga dalam kerendahan hati terhadap firman sulit dan juga dalam kerendahan hati terbuka bahwa dia lemah, berdosa, kayaknya akan susah orang melanjutkan proses ini. Kau ketemu adik-adik yang seperti itu kan dalam pengalamanmu? Bener Kak, ketemu banget gitu ya sama orang-orang tuh yang apa ya, sulit gitu untuk bisa terbuka, sulit untuk bisa rendah hati yang tadi kayak Kakak bilang. Jujur gitu ya, jujur dengan apa adanya yang ya. dia alami. Kadang-kadang ngelihat orang-orang orang-orang yang kulayani tuh orang-orang yang tough di depan, padahal sebenarnya dia sedang menyimpan luka-luka, sedang menyimpan kepahitan, dan rasanya itu tuh nggak perlu diobrak-abrik gitu Kak. Bahkan dosa-dosa yang memalukan, itu rasanya nggak perlu ada orang lain tahu. Iya itu jadi hal yang karakteristik penting buat seorang murid, minta sama Tuhan agar kerendahan hati itu juga jadi muncul dalam hatinya. Kakak ada nggak sih pengalaman di dalam pemuritan kelompok kecil soal kerendahan hati yang tadi Kakak jelasin? Iya ada. Masalah yang pelik buatku ketika memuridkan AKK-AKK yang sulit untuk dilatih kerendahan hatinya itu soal pacaran beda agama. Wah, untuk pacaran aja itu satu hal yang tidak mudah. Benar. Apalagi pacaran beda agama. Pasti perlu perlakuan khusus, pendampingan yang khusus, dan ditolak. Waktu aku kasih tahu sebaiknya seperti apa sih melihat relasi pacaran, apalagi beda agama, dan relasi itu dilihat oleh orang lain, dan dia adalah orang yang sedang jadi AKK dimuridkan. Susah, dan sampai jadinya dia keluar gara-gara sakit hati, nggak terima. Dan adik ini pun dalam pengalamanku bukan cuma satu kelompok, satu adik gitu ya. Aku ada beberapa kelompok dalam kelompok-kelompok yang dipegang oleh teman-teman yang lain. Kayaknya orang susah belajar ketika ngomongin pacaran itu mereka diintervensi. Nah itu aku sendiri pernah kehilangan satu adik yang ketika aku bilang belajar dulu diutamakan daripada pacaran, karena sebenarnya soal waktu. Iya, usia juga ya. Iya, masih sekolah dan dia mundur. Dia merasa itu sebuah kekangan gitu. Dan yang waktu beda agama juga ketika aku kasih tahu itu tidak tepat, ya dia juga bukan orang yang langsung enggak, pelan-pelan menerima. Tapi ya sampai akhirnya dia nggak mau juga memberi diri untuk ikut apa yang seperti Firman sampaikan. Akhirnya ya sudah aku tantang, mau apa tidak? Tidak, oh ya sudah. Dan itu hal yang nggak perlu ditakuti oleh para PKK ketika harus kasih tahu apa yang salah, menegur. Tapi AKK kita dengan ketidakrendahan hatinya menolak untuk diajar, ya sudah. Dia memilih mundur, relakan saja. Mereka kan milik Tuhan. Benar. Mereka kan orang yang dititipkan sama kita. Ya kalau mereka nggak mau ikut kita, memberi diri, tangannya diulurkan terbuka dan mau diajar, dibawa, tapi dia menutup dan bahkan memberikan perlawanan, ya sudah nggak usah. Gitu. Nah itu
hal yang sangat krusial, rendah hati dalam proses belajar. Sayang ya Kak jadinya. Waktu dia memilih untuk nggak ikut kelompok kecil lagi, bahkan jadinya merasa terkekang, kakak melawan, ada perlawanan gitu ya dari diri dia sama kakak. Ya, sebenarnya kan dia yang sedang rugi. Nggak ada untungnya sebenarnya. Iya. Kita bimbing orang itu buat kita. Tapi sebenarnya semuanya itu bagi kebaikan hidup dia, Pertumbuhan dia. pertumbuhan iman dia. Benar. Jadinya kan sayang. Nah itu bagi adik-adik, kalau mereka tidak membuka dirinya dengan rendah hati mau diajar, sebenarnya kerugiannya pada mereka. PKK sih ya udah gitu ya. Sudah, kalau kamu nggak mau, ya sudah. kalian kan domba yang dipercayakan pada Tuhan, dititipkan. Ya benar. kalau kalian melawan, kalau kalian akhirnya kabur, Kalian masuk jurang. mereka yang akan ambil resiko. Benar. Gitu sih, Vi. Nah selain itu, Vi, komitmen itu juga penting. Ketika orang itu tunduk, terbuka untuk menyerahkan diri, dipimpin, diajar, komitmen itu membungkus semua penyerahan diri dia untuk ikut belajar jadi murid. Ketaatan dia, kesungguhan dia, Benar. itu dalam satu package gitu ya Kak, bungkusan komitmen. Yang sederhana misalnya nggak ngerjain proyek ketaatan. Benar. Yang lain ngerjain ternyata dia bukan masalah nggak tahu, tapi nggak siap. Iya. Nggak siap untuk satu step lagi belajar mengikut Tuhan. Iya. Gitu. Contohnya apa ya, soal nyontek misalnya. Yang lain berjuang untuk nggak nyontek dan nggak ngasih contekan, tapi dia tetap punya gue kalau nggak nyontek gue akan kayak begini-begini, nilai gue akan begini-begini, nanti akan berpengaruh sama kuliah gue. Gue nggak bisa ngambil jalur ini, jalur itu. Padahal kelompok kecil itu kan adik-adik sedang belajar untuk mengaplikasikan firman. Benar. Di akhir setelah belajar bahan PA-nya. Nah kalau adik-adik itu nggak komitmen terhadap aplikasi proyek ketaatan, ya mereka nggak akan mengalami pertumbuhan. Bener, itu cuma jadi pengetahuan. Iya. Pengetahuan Alkitab. Apa bedanya sama ahli Taurat? Iya. Yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Kalian orang-orang yang tahu, tapi tidak pada melakukan. Bentuk AKK murid yang mengasihi Kristus, mereka pasti mau menaati perintah Tuhan. Taat itu. Dan itu butuh komitmen, Vi. Selain daripada komitmen untuk belajar menghidupi firman, itu komitmen yang paling sederhana kalau aku, Vi. Dia sendiri konsisten terhadap jadwal kelompok kecil. Benar, itu hal yang sederhana. Kayak ada adik-adik yang kompromi, ya kayak kau dulu sama teman-temanmu. Kita udah ketemu di hari Rabu. Kak, ada jadwal basket. Karena mau tanding, Popda akhirnya minta diundur. Itu kan juga hal yang pasti butuh diuji. Kesetiaan terhadap apa yang sudah disepakati. Benar. Gitu. Nah, komitmen terhadap setiap keberlangsungan proses kelompok kecil menjadi penting karena itu menentukan kualitas. Ketika kontinuitas itu tidak terwujud, ya kualitas juga tidak akan terbentuk. Nggak ada buah yang manis. Iya. Nah itu perlu ketekunan di dalamnya. Kamu kalau mau ikut kelompok kecil, ikut jadwal yang sudah disepakati bersama dengan teman-teman dan pemimpin, ya komitmen di sana. Gitu. Memberi hati, memberi pikiran, memberi waktu, dan itu membuat proses berkelompok kecil menjadi mudah untuk dijalankan. Jadi benar ya Kak, maksudnya bukan cuma dia teachable, dia rendah hati, tapi juga perlu komitmen gitu. Benar. Untuk akhirnya jadi punya satu kualitas, seorang AKK itu tuh punya profil yang mau benar-benar bertumbuh gitu ya. Dan peranan itu tuh bukan cuma PKK doang yang berjuang gencatan senjata, tapi harusnya AKK juga mau berjuang untuk punya kualitas-kualitas itu. Benar. Kelompok kecil ini bukan milik PKK saja. Benar. Kelompok kecil ini juga bisa berhasil ketika AKK juga punya karakter yang mendukung supaya proses ini bisa berkualitas. Benar. Gitu. Vi, terima kasih. Dalam perjalanan hampir 7 tahun mengenalmu, aku melihat kau juga jadi orang yang ada di dalam apa yang
kurindukan dalam hidup seorang AKK, maka terus kau bisa berjuang. jadi murid. Tapi itu bukanlah proses yang sampai di sini dan berhenti. Benar. Kita terus bergumul bagaimana menjadi seorang AKK. Nah, teman-teman, saya dan Vivi juga bukan orang yang bisa berhasil sempurna menjadi murid dengan komitmen, pasti kami bisa aja gagal. Adik-adik, teman-teman, kelompok kecil itu bukanlah demi kepentingan para PKK, tapi juga sesungguhnya kelompok kecil tersedia buat adik-adik bisa bertumbuh. Selamat berproses, jangan berhenti di tengah jalan. Komitmen menjadi hal yang penting supaya proses kelompok kecil kita bisa sampai kepada keserupaan dengan Kristus. Selamat bertumbuh. Selamat bertumbuh. Selamat memuridkan. Selamat memuridkan. Sampai jumpa. Dadah.